Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to dapat kali ini Mister akan membahas terkait pembuatan aplikasi soal online ya. Dimana materi ini adalah materi yang sangat panjang ya, kalau boleh dibilang sangat rumit, tapi kita akan menyelesaikan semua itu bersama-sama. Di soal online ini yang kita butuhkan adalah banyak function dan banyak sebuah logika berpikir bagaimana caranya soal kalian bisa nampak dan dikerjakan sekaligus keluar skornya, seperti itu ya. Langsung saja kita akan memulai. Oke, kita akan hapus dulu untuk projectnya Mister yang lalu. Kita akan membuat baru dengan nama aplikasi soal underscore online ya. Hati-hati, penamaan sebuah project itu harus diawali dengan huruf besar ya. Ketika setelah underscore juga menggunakan huruf besar. Oke, ini adalah halaman desain utama. Kita akan buat desainnya dulu ya. Kita akan membuat desain dari soal online tersebut. Kita membutuhkan dua vertical arrangement, yang dimana vertical arrangement 1 digunakan untuk menampung data soal dan vertical arrangement 2 digunakan untuk menampung data dari button jawaban atau pilihannya. Kita akan setting dulu VA2 nya, kita bagi dua ya layarnya ini dengan logika kalian. Kalau soal kalian membutuhkan lebar berapa, tinggi berapa, begitupun juga dengan jawaban. Jadi silakan di setting sendiri sesuai dengan logika berpikir kalian. Oke, untuk vertical arrangement 2 kita tambahkan lagi dua horizontal arrangement, yang dimana horizontal arrangement 1 digunakan untuk button 1 atau button A dan button B. Untuk horizontal arrangement 2 digunakan untuk button C dan button D. Nah, ini kita butuh horizontal karena nanti kita akan memasangkan A dan B itu secara bersampingan, C dan D juga bersampingan. Nah, horizontal fungsinya seperti itu. Oke, ketika sudah jadi settingnya ya, kita langsung memasukkan 4 button sekaligus. Diperhatikan di sini A dan B atau button 1, button 2 berada di horizontal arrangement 1 dan button 3 dan button 4 dia berada di horizontal arrangement kedua. Nah, ini akan kita atur ya untuk text for button satunya. Diperhatikan. Untuk teksnya kita hilangkan semua karena nanti kita akan kasih itu sebuah jawaban ya, atau pilihan jawaban, jadi kita tidak membutuhkan di designer. Lalu widthnya kita kasih fill parent supaya dia memenuhkan layar sebelah samping gitu ya. Sama ini akan dilakukan sama dengan button 2 sampai button 4. Jadi perlu diperhatikan kenapa kok semua desain di soal online harus kosong, karena nanti kita akan memasukkan datanya itu di puzzle-nya, di source code-nya ya. Nanti akan keluar soal kalian dan 4 pilihan jawaban ya. Itu maksud dari desain kenapa kok harus dikosongi gitu ya. Oke, di sini diperhatikan antara button 1 dan button 2 serta button 3 button 4 itu tidak ada pemisahnya ya. Nanti kita akan kasih pemisah setelah kita merename button 1 sampai button 4. Nah, di sini untuk memudahkan membuat puzzle-nya ya. Jadi untuk button 1 sampai button 4 silakan diganti nama atau di rename menjadi btn underscore A sampai btn underscore D. Ini gunanya untuk memudahkan kalian dalam mengedit sebuah source code aplikasi soal online. Oke, kita tunggu sampai button D ya. Silakan diperhatikan. Oke, sudah selesai untuk penamaan rename-nya. Sekarang kita akan membuat puzzle pemisahnya. Ya, puzzle pemisahnya diperhatikan, kita manfaatkan user interface label di situ. Ya. Lalu kita akan hilangkan sedikit sebagian dari teksnya, kita sisakan T dan E saja. Ya, untuk label 1. Lalu text color-nya none ya supaya tidak kelihatan. Nah, ini adalah sebuah cara atau sebuah strategi ya untuk membuat pilihan jawaban kalian itu ada batasnya atau ada skatnya, tidak menjadi satu seperti itu. Nah, ini kita sudah membuatnya menjadi berspace ya, ada space-nya di situ. Nah, ini untuk vertical arrangement 1 kita wajib
menambahkan label, di mana label ini nanti akan menjadi tempat untuk menyajikan soal-soal kalian ya. Kalian harus menaruhnya dia di tengah dengan cara alik horizontal, vertikalnya center ya. Untuk label 3-nya kamu ganti ya, rename tadi sudah diganti menjadi LBL underscore soal, artinya adalah label soal. Vertical alignment 1 kita wajib menambahkan label, di mana label ini nanti akan menjadi tempat untuk menyajikan soal-soal kalian ya. Kalian harus menaruhnya dia di tengah dengan cara alik horizontal, vertikalnya center ya. Untuk label 3-nya kamu ganti ya, rename tadi sudah diganti menjadi LBL underscore soal, artinya adalah label soal. Nah, teksnya dikosongi karena nanti untuk menampung soal yang akan kalian tampilkan. Oke, bentuknya silahkan diganti menjadi landscape ya, karena ini powerful. Ketika soal online landscape maka layarnya akan penuh seperti ini. Ketika portrait layarnya akan ada sedikit celah ya, itu tidak boleh. Ketika membuat aplikasi layarnya harus responsif atau powerful ya. Oke, ini adalah di screen 1. Untuk masalah background terserah ya. Untuk vertical alignment 1 bisa kalian ganti background hijau, biru, terserah kalian. Yang paling penting nanti antara background dan soalnya ya, itu harus warnanya berbeda ya. Jangan gelap dikasih gelap semua, terang semua, nanti tidak akan bisa kelihatan. Oke, setelah sudah screen 1 kita tambahkan screen 2 ya, dimana ini adalah screen hasil atau screen output dari nilai pengerjaan soal kalian. Kita sudah berada di screen hasil ya. Ingat, penamaan hasil hanya harus besar. Lalu kita landscape terlebih dahulu untuk tampilannya. Nah, kita akan tidurkan tampilannya. Oke, langkah pertama kita membutuhkan sebuah label di situ ya. Membutuhkan user interface label dan button. Nah, ini cukup 2 ini ya untuk mengisikan screen hasil. Kita akan taruh di tengah semuanya ya, supaya nanti hasilnya di tengah. Label 1 kita rename dulu menjadi label hasil ya, LBL underscore hasil. Ingat itu di situ penamaannya diawali dengan huruf besar. Lalu kita akan hilangkan teksnya dan font size-nya bisa dibesarkan ya, terserah kalian. Nah, untuk teksnya dihapuskan semua karena nanti akan menjadi skor kalian di situ. Buttonnya kita ganti nama ya menjadi back to question, it's okay. Kembali ke soal, it's okay, terserah kalian. Pokoknya itu tujuannya untuk mengembalikan ke soal yang pertama tadi. Oke, back to question ya. Font size-nya kita besarkan supaya kelihatan nanti. Nah, seperti ini. Bisa digantikan, tambahkan itu ya, background image atau background color di situ. Di sini Mister pakai background image saja. Untuk upload filenya, pilih foto atau file yang ada di file manager kalian ya, terserah. Di sini Mister mencari mana ya? Oke, pakai ini aja ya, pakai kemerdekaan ini ya. Nah, ini akan Mister upload. Nah, ini ya, merdeka gitu ya. Oke, ini adalah hasil screen 1 dan screen 2. Di materi selanjutnya kita akan langsung menginputkan puzzle programmingnya. Oke, sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mana kita akan menyusun sebuah puzzle sedemikian rupa ya, untuk bisa menampilkan soal dan jawaban yang akan kita pakai gitu ya, sekaligus akan mengeluarkan skor dari pengerjaan soal kalian. Jadi disitu nanti akan langsung keluar skornya. Ketika jawaban kalian semuanya benar akan mendapat 100, ketika ada yang salah kan mendapatkan nilai 0 gitu ya. Jawaban benar nilainya 10, salah nilainya 0. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat 2 desain ya, di screen 1 dan screen hasil. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan puzzle-nya. Ini agak ribet ya, diperhatikan karena prosesnya panjang. Jadi kita membutuhkan konsentrasi yang berlebih ya untuk masalah ini. Oke, puzzle pertama yang akan kita pasang adalah built-in di variable. Jadi kita akan menganalisis sebuah function dulu ya, initialize global name. Initialize global adalah menganalisa keseluruhan apa yang dianalisa. Nah ini pertama yang kita butuhkan adalah soal ya, karena nanti yang kita munculkan adalah soal. Jadi initialize global soal artinya menganalisa keseluruhan dari soal, data soal gitu ya. Lalu yang kita butuhkan adalah make list. Kita buat daftarnya terlebih dahulu ya, daftar dari soal itu ada berapa gitu ya. Kan ini cuma 2 sedangkan kita membutuhkan 10 soal, maka kita akan lakukan penambahan item. Itu caranya, silahkan diperhatikan. Pastikan item kalian sudah berjumlah 10 ya. Ketika nanti kalian membutuhkan soal 50, berarti item kalian juga harus berjumlah 50, seperti itu ya. Ketika sudah 10, waktunya kita tambahkan sebuah blank text. Nah ini untuk mengisikan data soal yang akan kalian tampilkan di aplikasi kalian gitu ya. Jadi kita tambahkan, kita duplicate saja. Ini adalah cara yang paling cepat supaya tidak, nah ini bisa Ctrl C Ctrl V ya. Ini untuk copy pastenya. Nah kita tempelkan satu persatu. Nah setelah ini Mister akan kasih tahu cara yang cepat untuk membuat analisa data yang lain ya. Di pangkalnya ini global soal tuh ini silakan diduplicate sampai 6 kali lagi, sampai 5 kali lagi ya, karena kita membutuhkan opsi pilihan A sampai D serta kunci jawaban. Jadi duplicate sampai 6 ini global ya, supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Ini adalah cara cepatnya. Jadi kalian harus menjadi programmer yang yang dalam mengerjakan itu adalah memperhatikan waktu ya, karena programmer akan mahal ketika pengerjaan dia itu cepat dan maksimal. Nah itu jadi harus kalian perhatikan. Oke, untuk initialize global ya, ini adalah option underscore A karena ini untuk pilihan jawaban A ya, sampai nanti option underscore D ya. Jadi ingat itu penamaan fungsinya diawali dengan huruf besar dan huruf kecil. Nah setelah underscore itu juga besar ya, tidak boleh kecil. Oke, ingat tidak boleh ada spasi karena function dari pemrograman ini ya semuanya tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi harus ada penghubungnya. Di sini penghubungnya adalah underscore ya. Nah, ini untuk kunci jawaban. Jadi nanti kunci jawaban ini cuman diinputkannya atau dientrykannya hanya abjad kapital ya, tanpa keterangan. Kalau yang soal sampai option D harus ada keterangannya. Kunci jawaban tidak perlu ya, cukup menggunakan abjad kapital saja. Oke, setelah kita sudah mempunyai puzzle penampung untuk data-data kita, sekarang kita masukkan rumus ya. 3 rumus ini adalah 3 rumus kecil yang sangat penting. Rumus yang pertama adalah kita ambil di variabel initialize global index ya. Di sini index itu artinya adalah keseluruhan data yang diinputkan ya. Indeks ini diinputkan berarti bisa berupa data soal tadi sampai data kunci jawaban. Nah itu indeks itu maksudnya seperti itu. Indeks adalah kita harus setting blank math-nya menjadi 1, artinya ini dimunculkan dari nomor 1 gitu ya.
Jadi data yang ditampilkan ya itu urut dari atas ke bawah gitu ya. Index to one. Menganalisa keseluruhan data yang diinputkan dimulai dari nomor 1 gitu urut sampai 10. Nah, ini untuk kunci jawaban ya. Dia ditampung di indeks tapi tidak ditampilkan ya. Nanti akan ada prosedur panggil soal. Jadi untuk yang kunci jawaban tidak akan bisa tampil di aplikasi kalian nanti ya, karena itu adalah sebuah security ya, sebuah data yang harus tersimpan rapi, tidak boleh terbuka ya. Oke, untuk yang kedua adalah ini global score. Di sini adalah menganalisa keseluruhan skor atau nilai dimulai dari 0. Itu adalah defaultnya sebelum kalian mengerjakan. Oke, ketiga adalah when screen 1 do. Artinya ketika layar pertama dianalisa apa yang dijalankan gitu ya. Jadi ini pembuatan prosedur ya, prosedur. Kita ganti nama fungsinya menjadi panggil underscore soal. Ingat itu adalah sebuah prosedur. Nah, kita akan memasukkan call panggil soalnya di dalam when screen 1 initialize. Nah, ini ketika layar pertama dianalisa, dia akan menjalankan pemanggilan panggil soal. Nah, ini maksud dari 3 rumus itu. Ini adalah sangat penting ya. Jadi tidak boleh sampai dihilangkan. Kita akan isikan prosedurnya untuk yang panggil soal. Diperhatikan. Pertama kita akan set ya. Kita akan memasang label soal yang berkarakterkan teks. Itu maksudnya ini adalah puzzle untuk memasang label soal yang berkarakterkan teks. Kita membutuhkan puzzle select ya, select list item untuk memilih daftar data ya, daftar data, select list item. Daftar itu mengambilnya dari mana dan indeks itu mengambilnya dari mana, itu ya kita akan pasangkan. Jadi untuk data soal ya, kita akan ambilkan dari initialize global soal. Kita akan cari yang get ya. Kita cari yang get, mendapatkan keseluruhan data berupa soal gitu maksudnya ya. Kita akan pasangkan duplicate. Nah, di indeks ini yang dibutuhkan adalah indeks ya, harus sama. Indeks itu adalah keseluruhan data yang diinputkan. Jadi mengambil data soalnya tadi dari indeks. Indeks itu menampung ya, menampung data semuanya. Oke, setelah soal selesai, lanjut ke button ya, ke option pilihan A sampai D. Nah, kita cari set btn a text to, memasang button A ya yang berkarakterkan teks, karena nanti karakternya teks. Teks ini bisa berbentuk huruf dan angka ya. Untuk karakter teks ini huruf dan angka. Oke, kita sesuaikan untuk memilih daftarnya. Kalau di situ button A berarti ya getnya harus option A gitu ya. Kita cukup menduplikat saja. Yang penting kalian paham terkait tentang fungsi dan tujuannya. Oke, kita sesuaikan berarti setelah button A berarti button B, button C dan button D gitu ya. Oke, untuk button B sampai D kita juga akan ganti global optionnya menjadi global option B sampai global option D gitu ya. Oke, ini ya sudah selesai untuk masalah panggil soal. Nah, ini yang saya maksudkan, dia tidak akan menginputkan sebuah kunci jawaban, tidak ada set kunci jawaban di situ karena tidak akan bisa ditampilkan. Karena pemanggilan soal ini dia akan menampilkan mulai soal sampai button D atau option D, pilihan D gitu ya. Jadi ketika kunci jawaban kita pasangkan di sini, maka dia nanti akan keluar ya. Memudahkan penjawabnya untuk menjawab soal ketika ada kunci jawabannya, dan pasti nilainya 100 gitu ya. Oke, sekarang oke, sekarang prosedur panggil soal sudah kita buat. Nah, ini yang paling agak sulit ya. Kita akan memasangkan button ya. Ketika tombol ditekan apa yang terjadi gitu ya.
Maka kita butuhkan when btn a click, ketika button A ditekan apa yang dilakukan gitu ya, do apa yang dilakukan gitu ya. Nah, ini akan rumusnya semuanya akan ada di sini, mulai dari berbicara tentang skor ataupun terkait tentang data yang sudah ditampilkan sudah berjumlah berapa gitu ya. Nah, ini kita butuhkan adalah puzzle perbandingan ya, if then else itu adalah puzzle perbandingan. Kita akan tambahkan else-nya. Caranya jangan sampai lupa, kita tekan tombol setting, di situ ada else, silakan dimasukkan. Nah, ini else-nya. Untuk else, nah ini else. Ketika sudah, kita akan isikan semua komponen itu, if, then maupun else. If jika kondisinya, yaitu if itu berbicara tentang kondisi, then jika kondisinya sesuai, else jika kondisinya tidak sesuai gitu ya. Kita pasangkan if-nya terlebih dahulu. Kita butuh puzzle penghubung ya, yang berada di logic. Kita membutuhkan puzzle penghubung yang ada di logic untuk menghubungkan apa yang kita bandingkan gitu ya. Oke. Di logic, nah ini adalah sebuah puzzle penghubung. Apa yang kita hubungkan gitu ya. Kita membutuhkan puzzle select ya, select list item. Kita akan memilih dulu. Kita akan memilih daftar itemnya dulu untuk menggabungkannya, yaitu adalah kita butuh sebuah data kunci jawaban ya. Kita butuh data kunci jawaban. Berarti kita yang membutuhkan adalah get global kunci jawaban gitu ya. Bisa ini adalah variabel eksternal ya. Kita bisa lewat variabel. Nah, untuk getnya kita ganti ya. Nah, karena itu kan X ya, jadi ada kesalahan. Nah, kunci jawaban. Nah, ini adalah eksternal. Kalau internalnya dari mengambil ini slash ready, cukup duplicate saja. Indeks harus sama dengan indeks, jadi tidak boleh berbeda itu. Nah, apa ini mendapatkan jawaban apa? Nah, ini kita butuhkan blank text. Jawaban apa yang kita butuhkan? Nah, menyesuaikan ya. Ketika buttonnya A, berarti di situ jawabannya juga harus A ya. Jadi mendapatkan keseluruhan kunci jawaban sama dengan A ya, seperti itu. Nah, if sudah kita isi, sekarang then ya, then jika kondisinya sesuai itu, apa yang terjadi jika kondisinya sesuai? Nah, kita akan membutuhkan puzzle yang ada di control, built-in control. Kita butuh sebuah then jika kondisinya sesuai gitu ya. Oke, kita membutuhkan skor dulu. Oh, ini skor dulu ya, skor dulu. Ketika jawabannya benar A, maka dia akan memasangkan sebuah keseluruhan skor yang dipasangkan, dan kita akan mendapatkan poin 10 ya. Jadi kita membutuhkan puzzle plus yang ada di mat. Oke, puzzle plus di situ. Apa yang ditambahkan gitu ya, ketika di situ set global score tuh, maka getnya juga harus global score. Ingat, jangan sampai set dan getnya berbeda ya. Kalau setnya global score, kalau memasaknya adalah global score, maka mendapatkan datanya juga harus global score. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk D-nya kita pakai 10 ya. Karena ketika jawabannya itu beneran A ya, atau jawabannya A, dia akan menambahkan poin 10. Nah, ini kita akan berbicara ketika kondisinya tidak sesuai. Ketika kondisinya else atau jawabannya bukan A, maka yang terjadi adalah mendapatkan nilai 0 ya. Sebenarnya ini min 5, tapi saya pertimbangkan dari berbagai hal, maka saya kasih minnya 0 ketika jawaban kalian itu salah gitu ya. Ini bisa diedit ketika kalian inginkan. Ketika jawaban kalian salah min 10, oke, enggak apa-apa ya. Ini tergantung kebijakan masing-masing. Ini untuk jawabannya benar 10, jawaban salahnya 0, seperti itu. Ini berbicara tentang skor. Oke, untuk puzzle perbandingan yang kedua, kita akan berbicara tentang soal yang ditampilkan atau data yang ditampilkan gitu ya. Tetap kita akan membutuhkan puzzle perbandingan dengan menambahkan else di situ. Lalu yang kita isikan di if-nya adalah sebuah
puzzle penampilan ya, sebuah puzzle tampilnya. Untuk mengisikan perbandingan yang kedua, kita butuhkan logic, tetap kita membutuhkan sebuah puzzle penghubung, apa yang dihubungkan gitu ya, atau dijumlahkan. Oke, yang kita butuhkan adalah sebuah data ya. Data indeks itu adalah semua data yang diinputkan ya, berarti dia membutuhkan indeks karena dia akan menampilkan gitu ya, menampilkan indeks. Sorry, ini ada kesalahan. Jadi yang kita butuhkan adalah blank math, bukan blank text ya. Ini harus kalian cermati karena fungsinya nanti akan berbeda. Nah, kita akan duplicate saja dari atas. Nah, ini maksudnya jika mendapatkan keseluruhan data yang diinputkan dan sudah berjumlah 10, artinya yang ditampilkan sudah berjumlah 10, apa yang terjadi gitu ya. Dan jika kondisinya sesuai, maka membutuhkan puzzle kontrol, yang dimana maksud dari puzzle ini adalah membuka layar lainnya ya dengan nilai awal. Nah, dengan nilai awal, screen name-nya kita duplicate saja dari blank text. Nah, screen name ini harus sama dengan yang ada di screen hasil ya, jadi hanya itu harus besar, tidak boleh kecil, tidak boleh ada spasi. Hasil harus sesuai ya. Dia akan membuka screen hasil ketika yang ditampilkan sudah berjumlah 10 gitu ya. Lalu start value, berarti kita akan mengambil skornya dari get global score ya, mendapatkan keseluruhan skor. Nah, dari soal yang kalian kerjakan tadi. Oke, untuk else nya jika kondisinya tidak sesuai, maka akan memasang global index ya, memasang set global index to. Nah, dan akan menggunakan math ya, math untuk menambahkan indeksnya plus 1 lagi, artinya akan menambahkan soal atau option pilihan 1 kali lagi sampai totalnya sudah berjumlah 10, baru bisa membuka screen hasil gitu ya. Nah, ini adalah puzzle penambahan ya yang ada di math. Ingat, set global index, get-nya juga harus global index. Nah, itu pakai blank math dan ditampilkan 1 gitu ya. Tampilkan 1. Nah, seperti ini. Tampilkan 1. Nah, seperti ini. Oke, untuk UNBTN B sampai UNBTN sampai UNBTN D bisa di itu ya, bisa nanti di duplicate saja. Nah, ini untuk yang paling penting kalau panggil soal, karena harus ada prosedur pemanggilan soal supaya nanti soal dan jawabannya bisa nampak ya. Jadi harus kita tambahkan. Nah, ini kita duplicate saja B sampai D. B sampai D kita duplicate saja karena supaya tidak memakan waktu terlalu banyak. Nah, ini sampai D. Hati-hati ya dalam mengcopy, harus di pangkalnya, harus di when-nya itu pangkalnya, jangan sampai selain itu. Kalau selain itu nanti akan potong ya, tidak akan bisa. Nah, ini yang diganti adalah when BTN-nya harus menyesuaikan. Ketika when BTN B berarti jawabannya juga harus B seperti ini. Di situ ada warning merah karena ada function yang sama ya, jadi harus digantikan. D harus D, C harus C gitu ya. Oke, ini sudah selesai untuk masalah rumus di setiap button ya. Ini sudah selesai di screen 1. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah ini harus dengan itu ya, ketelitian untuk mengisikan data-data ini, karena data ini akan tampil ketika kalian mengisinya dengan berhati-hati. Sekarang kita lompat dulu aja ke screen hasil ya. Kita akan isikan hasil yang ada di screen hasil kalian. Untuk yang pertama yang kita butuhkan adalah when hasil ini slash do, ketika layar hasil dianalisa apa yang terjadi atau dijalankan gitu ya, maka akan memanggil set lbl hasil text to, artinya dia akan memasang label hasil yang berkarakterkan teks ya, di sini angka dan huruf. Lalu kita butuh puzzle join. Nah, ini puzzle join ini ada di teks ya. Join ini adalah menggabungkan sebuah data, nanti akan ada 2 objek yang akan kita gabungkan, 2 atau lebih gitu ya, 2 atau lebih. Nah, di sini
kita butuhkan adalah blank text, di mana blank text ini kita isikan dengan teks terserah ya, nanti bisa your score is ataupun apa. Nah, ini yang kita gabungkan adalah get start value atau mendapatkan nilai awal. Nilai awal ini adalah nilai dari screen 1 tadi, nilai dari pengerjaan soal kalian tadi. Nah, ini Mister kasihkan namanya adalah your score is, yang artinya skor kamu adalah gitu ya. Ini adalah sebuah variasi teks terserah, bisa kalian tulis dengan keterangan apa di situ. Your score is, dan mendapatkan nilai dari screen 1 gitu ya, mendapatkan nilai dari pengerjaan kalian. Oke, untuk komponen yang kedua kita membutuhkan button ya. Jadi nanti ketika tombol 1 ditekan, apa yang terjadi gitu ya, maka akan membuka screen lainnya. Screen lainnya adalah screen 1 tadi ya, artinya kembali ke layar pertama tadi, kembali ke soal gitu maksudnya ya. Ini untuk buttonnya, bisa dituliskan back to question ataupun kita akan tampilkan ke screen 1 ya, karena tadi untuk buttonnya harus menyesuaikan ya, menyesuaikan yang ada di screen 1 yang ada di atas. Nah, seperti itu, tidak boleh ada spasi, tidak boleh huruf kecil semua. Nah, oke, kita akan lanjutkan pekerjaan kita yang terakhir sebelum kita mencoba aplikasinya. Jadi ini harus kalian isikan. Ingat, soal ini harus ada keterangan ini ya, seperti ini. Kalian harus membuatnya di Word terlebih dahulu. Nah, di sini Mister sudah punya dan sudah membuatnya CD. Tapi bisa juga kalian masukkan langsung di puzzle-nya ya untuk mengisikan soalnya ini. Terserah, kalau Mister lebih suka seperti ini. Jadi Mister tulis di Word dulu, baru Mister kopikan seperti ini ya, satu persatu. Nah, ini sudah masuk. Terus sampai option D ya, seperti itu. Ini harus ada nomor dan datanya gitu ya, dan keterangannya gitu. Terus nanti option A sampai option D diharuskan untuk awalan abjadnya huruf besar ya. A titiknya, A-nya itu harus besar. A titik baru apa? Baru keterangannya ya. Nah, ini sudah terisikan semua ya, karena tadi Mister skip ya supaya tidak kalian lihatnya nggak jenuh gitu ya. Jadi ini Mister akan langsung isikan kunci jawaban. Nah, di sini kunci jawaban dari Mister DDBDA ya, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan huruf besar. Nah, hati-hati, ini menggunakan huruf besar seperti ini. Ya, itu kita akan isikan tanpa keterangan ya, karena kunci jawaban cuma diakses tanpa keterangan saja. Silakan sesuaikan dengan kunci jawaban kalian. Ingat, di sini dalam pembuatan soal harus benar-benar jawabannya tahu ya. Nanti akan Mister kasih minus ketika kalian tidak tahu soal yang kalian buat ya. Kalian bikin soal harus tahu kunci jawabannya mana gitu ya, tidak boleh sampai menjebak temannya ya. Karena nilai dari kalian nanti tergantung dari hasil pengerjaan soal teman kalian dan soal yang dikerjakan oleh teman kalian. Itu akan Mister mix ya, Mister jadikan menjadi penilaian. Oke, semuanya sudah beres ya, kita tinggal build ya. Ini kita cek dulu. Oke. Nah, oke. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Junior 10 Channel bersama saya Mr. PS Mubarak. Nah, di sini Mr. akan sampaikan materi terkait cara untuk membuild aplikasi ya, atau membangun aplikasi, karena tidak semudah tinggal build saja. Langkah pertama, kita harus masuk di instalasi dari MIT itu ya, lalu kita jalankan build servernya. Ini sampai server running ya. Artinya kita harus menjalankan servernya terlebih dahulu sebelum kita membangun sebuah aplikasi. Nah, ini build server, bukan foldernya ya, bukan folder build server tapi filenya. Nah, sampai keterangannya server running. Ini tempatnya adalah di instalasi kalian ya. Lalu kita pilih build. Nah, ini artinya kita compile sebuah aplikasi yang sudah kita buat tadi. Kita tunggu. Ingat, di sini offline ya, tidak online. Bisa dilihat di
WLAN-nya Mister tidak nampak online di situ, jadi ini semuanya offline. Kita tunggu sampai nanti seperti hasil kalian download sebuah lagu atau film ya, nanti akan ada download di pojok kiri bawah layar kalian ya, itu ada nanti ada keterangan indikasi bahwa aplikasi sudah terdownload. Jadi ingat di sini ada dua eksekutor, ada build aplikasi atau membangun aplikasi atau menjalankan lewat emulator MIT. Namun di laptopnya Mister tidak diperkenankan karena emulatornya lagi bermasalah. Jadi Mister pakai emulator eksternal ya, Knox itu untuk menjalankan aplikasi Android di laptop gitu ya. Itu sudah terdownload, lalu kita show in folder. Harus tahu dulu letak dari downloadannya di mana supaya nanti tidak bingung. Nah ini ya, letaknya di download folder Faiz Mubarak, folder saya. Namanya aplikasi soal online. Nah, di situ sudah bentuknya adalah APK ya. APK itu ekstensi dari HP. Kalau ekstensi dari komputer atau laptop kan EXY ya. Diperhatikan kalau app untuk Apple ya. Kalau app itu untuk Apple. Oke, kita tahu sudah letaknya di download. Sekarang kita buka Knox ya untuk menjalankan atau mencoba apakah aplikasi yang kita buat tadi itu berhasil untuk dijalankan gitu ya. Di Knox ini adalah emulator untuk laptop ya, supaya bisa menampilkan aplikasi Android atau handphone. Kita tambahkan plus APK di situ tadi. Kita cari letak dari, nah ini ya, aplikasi soal online. Lalu kita open. Nah, kita tunggu parsingnya sampai komplit dulu. Nah ini install komplit ya. Nah artinya kalau seperti ini adalah kalian berhasil atau sukses membuat aplikasi soal online ya. Tinggal kita isikan, kita coba apakah bisa gitu ya keluar skornya atau screen 2-nya. Nah ini harus kalian cermati ya. Ini Mister barusan mengerjakan, jadi nanti hasilnya kalau tidak 100 jangan diketawain ya. Oke, Mister lanjutkan ini. Ada 10 soal ya, 10 soal yang harus kalian kerjakan. Masing-masing soal kalau benar itu poinnya 10 kemarin yang kalian buat, dan ketika salah poinnya 0. Jadi tidak ada pengurangan poin ketika jawaban kalian salah. Nah, gitu ya. Drag berarti mengklik suatu objek dan menggesernya dari mana ya? Coba ini dijawab, nanti akan menggunakan soal kalian sendiri-sendiri ya. Nanti akan Mister suruh bikin 10 soal ya, dan masing-masing soal 4 jawaban yang akan dijawab oleh teman kalian. Nah seperti itu. Nah ini skornya Mister 8 ya, berarti ada 2 soal yang salah ya, dimaklumi ya. Ketika kita klik back to question, nah dia akan kembali ke soal awal. Oke, sekian video yang bisa Mister sampaikan, semoga bermanfaat. Happy programming. Ketika mendapatkan error jangan panik ya, itu kunci dari programmer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya kelas 8 siswa-siswi MTSB. Di video pembelajaran kali ini Mister akan menyampaikan tutorial pembuatan puzzle pengacakan soal online ya, yang dimana kalian sudah mendapatkan materi yang pertama terkait cara untuk menampilkan soal, pilihan jawaban dan kunci jawaban secara urut. Namun di materi kali ini kalian akan belajar terkait bagaimana sih cara untuk menampilkan data tersebut secara acak. Langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya, siswa-siswi MTSB. Di materi kali ini Mister akan melanjutkan untuk materi pembuatan rumus pengacakan soal online, yang dimana soal akan ditampilkan secara acak. Sebelum kalian membuat rumusnya, silakan lakukan export project dulu
supaya kalian punya dua project. Yang pertama, aplikasi soal online yang ditampilkan secara urut, dan yang kedua adalah secara acak. Dan setelah kamu ekspor, nah ini kamu copy paste dulu ya, kamu copy paste dulu, lalu kamu rename ya, biar punya dua project. Ketika project yang pertama hilang, kalian bisa untuk lakukan import ya. Kalian klik kanan rename ya, tambahkan keterangan di belakangnya acak gitu ya, aplikasi soal underscore online acak. Nah seperti itu. Oke ya, di sini setelah melakukan ekspor, kamu bisa lakukan import ya, import project di sini. Nah, kalian choose file, kalian pilihkan filenya di folder downloads. Kamu pilih yang sudah kalian ekspor tadi. Nah, sampai keterangan seperti itu ya. Artinya kalian tidak perlu membuat dari awal. Kalian cukup untuk menambahkan di aplikasi soal online ya. Untuk desainnya sama, tidak ada perubahan pada desain. Kita hanya melakukan penambahan rumus di puzzle-nya ya. Nah, ketika kalian menemui kendala seperti ini, jangan khawatir ya, ini puzzle kalian tidak hilang tapi menumpuk ya. Karena lebih dari 1 hari tidak dibuka, maka puzzle-nya akan menumpuk. Maka dari itu kalian harus menatanya satu persatu ya untuk puzzle-nya, supaya nanti ketika editing puzzle tidak kesulitan. Silakan untuk melakukan penataan dulu. Oke, bisa kalian pahami juga untuk materi soal online ini ada 3 ya. Yang pertama adalah menampilkan soal secara urut yang sudah kalian dapatkan di semester 1. Di semester 2 dan di semester 2 kalian punya 2 materi lagi ya, yaitu pengacakan soal online dan menampilkan sebagian soal dari keseluruhan soal. Nah, contoh ketika kalian punya 10 soal ataupun lebih ya, kalian mau menampilkannya hanya 7, kalian mau menampilkannya hanya 8 atau hanya 5, itu nanti kita akan praktekkan di tutorial setelah pengacakan soal online ini. Jadi silakan semuanya fokus untuk melihat tutorial yang saya sampaikan. Setelah ini kalian akan langsung membuatnya secara mandiri. Yang pertama harus kalian masukkan di blok screen 1, pilih when screen 1 backpress ya, yang artinya ketika layar pertama ditekan kembali, apa yang akan kalian lakukan, seperti itu ya. Jadi puzzle yang kedua adalah close application ya. Close application silakan diletakkan di dalam komponen puzzle when screen 1 backpress ya, yang artinya ketika layar pertama ditekan kembali maka akan mematikan sementara fitur dari pengurutan soal ya. Pengurutan soal itu harus kalian buat dulu. Yang kedua, untuk blank mat-nya ya, yang semula index to 1 menjadi index to 0 nah, supaya bisa mematikan pengacakan secara urut. Nah, yang kedua Selamat pagi untuk anak-anak kelas 8 siswa-siswa MTSB. Di video kali ini Mister akan lanjutkan untuk part 2
ya terkait tutorial pembuatan puzzle pengajakan soal online. Jadi diperhatikan ketika kalian sebelum melihat dan mengikuti tutorial kali ini, silakan untuk memahami terlebih dahulu yang part 1 ya, karena ini akan bersambung. Jadi ketika kalian belum memahami yang di part 1, Mister persilakan untuk memahaminya. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, yang ketiga ya, adalah membuang prosedur call panggil soal ya. Nah, silakan untuk blocks yang ada di when button A sampai when button D, silakan diperhatikan ada yang perlu dihapus ya, supaya untuk rumus pengurutannya tidak berjalan. Nantinya kita akan mematikannya dengan menghapuskan beberapa puzzle yang terdapat pada blocks ini. Nah, bisa diperhatikan A sampai D ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah prosedur baru ya, kita akan membuat prosedur baru. Ini adalah prosedur untuk melakukan number random ya, artinya kita akan melakukan pengacakan angka dari soal tersebut. Silakan bisa digantikan untuk nama prosedurnya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Lalu pasangkan puzzle if ya, puzzle if dalam kontrol. Jangan lupa untuk menambahkan else juga. Itu ada nanti lengkap ya, ada if dan else. Kalau kita akan masukkan untuk yang puzzle if, di situ terdapat is list empty list ya. Jika daftar sudah kosong gitu ya, apa yang akan terjadi ini, maka kita akan menambahkan puzzle get. Nah, mendapatkan global soal. Lalu kita akan pasangkan untuk yang puzzle then. Di sini puzzle then adalah menggunakan open another screen with start value ya. Ketika kondisinya sesuai, maka akan membuka screen lainnya ya, screen 2, sekaligus mendapatkan nilai ya, Jadi screen 2 nya jangan sampai lupa, harus sama dengan penamaan project yang ada di screen 2. Kalau namanya hasil berarti kalian namakan hasil ya. Kalau screen 2 kalian namakan screen 2. Ketika di awal penamaan menggunakan huruf besar, maka harus menggunakan huruf besar juga. Oke, untuk nilainya ya, nilainya adalah store, sudah jelas ya. Ini di materi pertama, kalian menampilkan screen hasil dan mengeluarkan nilainya. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mengisi komponen else. Kita lanjutkan mengisi komponen else. Di sini else silakan menambahkan puzzle set ya. Silakan menambahkan puzzle set. Nah, lalu kalian ganti menjadi global index. Nah, artinya indeks adalah keseluruhan dari data yang akan dikeluarkan gitu ya, atau yang diinputkan. Nah, setelah sudah, tambahkan puzzle random integer from. Ini juga sudah kalian dapatkan untuk kelas 8. Random integer from ada di blocks math ya. Setelah itu tambahkan lagi length of list, artinya panjang dari daftar tersebut. Nah, silakan dipahami setiap puzzle yang terpasangkan di sini ya.
karena ini setiap komponennya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi ketika kalian benar-benar untuk melihat tutorial ini, mendengarkan apa yang saya sampaikan, insya Allah akan mudah untuk kalian memahaminya. Karena di SMP ini, untuk anak-anak SMP lebih dibantu dengan puzzle seperti ini, artinya lebih memudahkan kalian dengan perbedaan warna. Oke, selamat datang kembali di mata pelajaran ICT. Di video pembelajaran Patri ini kita akan membuat rumus puzzle pengecekan soal online ya, dan kita akan membuat sebuah prosedur remove data supaya tidak berulang. Nah, kalian penasaran dengan materi kali ini? Silakan kita mulai materinya dan tutorialnya. Dan Mister ingatkan sekali lagi, untuk yang belum membuat part 1 dan part 2 silakan dibuat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke part 3. Dengan perbedaan warna ya, dengan fasilitas yang dikasih, kalian tinggal memahami dan mempraktikkan secara langsung. Oke, untuk pemasangan dari prosedur acak nomor random telah selesai. Nah, sekarang kita lakukan adalah membuat prosedur baru ya, yaitu penghapusan untuk supaya tidak berulang ya. Supaya tidak berulang, silakan diperhatikan. Setelah sudah selesai dibuat, sekarang kita masukkan atau kita isikan komponennya. Nah, silakan pada built-in list ya, di situ ada remove item list. Kita akan lakukan penghapusan ketika suatu objek sudah ditampilkan. Yang pertama sudah pasti adalah soal ya, sudah pasti soal dari indeks. Nah, karena soal ditampung di indeks, maka indeks juga harus disertakan ya, karena soal lalu option A sampai option D sampai kunci jawaban ikut ditampung di indeks. Bedanya kalau kunci jawaban tidak ditampilkan, hanya ditampung saja. Oke, tinggal duplikat saja lalu digantikan option A sampai option D. Lengkap. Sekarang kita akan isikan untuk prosedur yang screen 1 initialize. Kita akan ganti yang semula adalah call panggil soal, sekarang menjadi acak ya, acak nomor random. Sebelumnya kan call panggil soal ya. Sebelum itu kita masukkan dulu yang prosedur call panggil soal di dalam acak nomor random ya. Lalu untuk mengisi when screen 1 initialize, kita masukkan yang prosedur call acak nomor random seperti ini. Silahkan perhatikan di sini. Sekarang kita akan tambahkan untuk yang when button A sampai when button D.
Yang pertama adalah kita lakukan dulu pemasangan prosedur call hapus ya, call hapus agar tidak berulang. Yang kedua adalah call acak nomor random. Nah ini jangan sampai kebalik ya, karena di pengalaman tahun kemarin ini kebalik, antara acak dan hapus itu berbalik. Jadinya apa? Aplikasi tidak bisa untuk di build, terjadi error. Nah karena apa? Ada evaluasi kemarin dari Mister sebenarnya juga bingung kenapa kok bisa salah. Ternyata setelah Mister coba, yang benar adalah dihapus dulu. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya, kembali lagi di mata pelajaran ICT. Di video pembelajaran kali ini kita akan lakukan finalisasi untuk project pengacakan soal online, yang dimana di video kali ini Mister juga praktekkan bagaimana jalan dari project kalian ketika dijalankan di emulator. Nah, ketika project kalian berjalan sama dengan apa yang Mister tutorialkan, artinya project kalian berhasil dibuat. Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Dihapus dulu untuk objek yang sudah keluar, dan yang kedua adalah kalian lakukan untuk pengacakan, itu yang benar, jangan sampai kebalik. Oke, selanjutnya kita akan ke screen hasil ya. Screen hasil pun juga sama, kalian masukkan when hasil backpress close application, artinya kita akan mematikan untuk rumus dari pengurutan soal ya. Nah, tinggal seperti itu. Setelah itu kita akan langsung melakukan build aplikasi ya. Jangan sampai lupa ketika kalian ingin melakukan build aplikasi ya, kalian lakukan dulu untuk mengaktifkan build servernya supaya proses pembuatan aplikasi atau pengembangan aplikasi bisa berjalan. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9 memang sengaja tidak menyampaikan secara detail terkait fungsi dan alurnya, karena kelas 8 dan kelas 9 sudah harus bisa menelaah sendiri, mengidentifikasi sendiri, dan yang terakhir adalah melakukannya secara kreatif ya. Jadi ketika kalian punya suatu fitur yang ingin kalian pasangkan di aplikasi kalian selagi bisa berjalan, Mister persilahkan ya, karena di kelas 8 sudah mengetahui banyak komponen puzzle yang sudah bisa kalian gunakan. Nah ini ya, kita akan tes. Ketika sudah kita build, kita langsung masukkan di Max ya, emulator kalian. Nah, setelah nomor 1 berpindah langsung ke nomor 4. Nah ini adalah ketiga, berarti untuk rumus dari pengacakan soal online telah berhasil kalian buat ya. Bisa kalian perhatikan untuk nomornya tidak urut seperti materi yang pertama. Untuk materi yang pertama dari soal 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 itu adalah urut. Kalau yang sekarang bisa kalian perhatikan dari soal yang pertama bisa loncat ke soal yang ketiga, soal yang ketiga bisa loncat ke soal ke-7, begitu pun seterusnya. Nah ini ya, ini adalah materi kedua di soal online yang terharapkan ya. Jadi kalian benar-benar harus bisa membuatnya secara mandiri, artinya kalian punya pengalaman empiris dalam pembuatan aplikasi
bermetodekan puzzle programming. Ya, ini untuk skornya semuanya sama ya, yang beda hanya di screen 1 ya, saat memunculkan nomor dari soal tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke pembuatan rumus menampilkan sebagian soal dari keseluruhan soal. Seperti ya, oke, see you next time. Semangat untuk membuat aplikasi, jangan panik ketika kalian mengalami error, karena error adalah makanan untuk para programmer. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita lanjutkan untuk materi yang ketiga di project soal online, yang dimana di video kali ini kita akan belajar sekaligus membuat rumus puzzle cara menampilkan sebagian soal dari keseluruhan soal secara acak. Nah, sekarang kalian akan lakukan, yaitu kalian akan memilih 5 soal yang akan kalian tampilkan dari total 10 soal yang sudah kalian buat dan harus ditampilkan secara acak. Nah, langsung saja kita menuju ke materinya. Silakan diperhatikan, difahami dan dipraktekkan apa yang sudah Mister sampaikan. Oke, selamat pagi anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran ICT. Pada pertemuan kali ini kita akan sampaikan untuk menampilkan keseluruhan data ya, menampilkan sebagian data dari keseluruhan data yang sudah kalian inputkan ya. Jangan sampai lupa, silakan kalian lakukan ekspor dan import project terlebih dahulu ya, supaya kalian punya 3 materi yang berbeda pada soal online ya. Kita lakukan ekspor, lalu kamu copy paste ya. Di sini video tutorial tidak ada copy paste, silahkan di copy paste sendiri pada copy yang kedua ya, atau pada hasil dari penyalinan bisa kalian ini, kalian klik kanan, lalu kalian tambahkan keterangan sama seperti apa yang sudah Mister sampaikan. Oke, setelah kalian ekspor dan kalian sudah menamai proses tersebut, lalu silahkan untuk melakukan import ya. Kalian cari di download, di situ ada file yang sudah kamu ubah namanya. Di aplikasi menampilkan sebagian soal secara acak juga. Jadi di sini ada gabungan dari materi sebelumnya. Kalian tetap bisa menggunakan pengacakan, tapi yang ditampilkan tidak penuh ya. Dari total 10 soal, kita akan coba menampilkan 5 soal. Oke, pada desain tetap ya, desain tetap, tidak ada perubahan, hanya di puzzle-nya. Oke, yang pertama kita akan menambahkan puzzle initialize global ya. Lalu di situ silakan dirubah nama fungsinya, berapa jumlah soal yang ingin ditampilkan. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai lupa awal penamaan function diawali dengan huruf besar. Nah, di sini kalian tambahkan blank math ya. Kalian tuliskan 5 ketika kalian ingin menampilkan
soalnya 5 gitu ya. Jika kalian ingin menampilkannya 7, silakan pada angkanya diganti menjadi 7, tergantung dari keinginan kalian untuk menampilkan berapa data. Oke, pada if ya, pada komponen ajak nomor random kita hapuskan if-nya ya, komponen if kita hapuskan, kita gantikan seperti ini ya. Nah, sekarang berbeda ya, pada komponen if jika data yang ingin ditampilkan berjumlah 5 seperti itu ya, maka apa yang akan terjadi? Nah, untuk set silakan ditirukan ya apa yang sudah Mister buatkan di sini. Kalian juga harus menambahkan fungsi set dan get. Oke, selamat bertemu kembali di pembelajaran ICT. Untuk part kedua ini kita akan lakukan finalisasi project untuk perumusan puzzle cara menampilkan sebagian soal dari keseluruhan soal secara acak. Ya, jadi di video kali ini Mister juga akan sampaikan terkait cara berjalannya aplikasi sesuai dengan apa yang kita buat di part 1 dan part 2. Oke, Mister ingatkan kembali yang belum selesai melakukan praktek di part 1 silakan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Fungsi set dan get ya. Nah, semuanya kalian dapatkan datanya di global jumlah soal yang ingin ditampilkan. Nah, seperti itu. Kalian taruh di atas ya, di WNBTNA sampai dengan WNBTND di komponen yang paling atas. Fungsinya untuk apa itu? Nah, ketika kalian menjalankan button atau option A sampai option D, kalian memasang jumlah soal yang ingin ditampilkan dan mendapatkan data dari global soal yang ingin ditampilkan juga. Nah, sama seperti itu ya, silakan untuk dipasang di puzzle-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengganti jumlah skor ya, yang semula benar poinnya 10 sekarang menjadi 20. Karena apa? Kalian cuma menampilkan 5 soal. Jadi ketika kalian ingin murid mendapatkan atau kalian ya ingin mendapatkan skor maksimal, maka harus kalian gantikan menjadi 20. Nah, itu sekarang kita akan coba terlebih dahulu ya, kita lakukan dulu. Apakah sudah berhasil? Bisa kalian perhatikan. Untuk rumus ini tidak panjang ya, untuk menampilkan sebagian soal aja ini tidak panjang ya, hanya kita mengedit beberapa komponen puzzle yang harus kalian ganti supaya fungsinya berjalan dengan lancar.
Ya, setelah kita lakukan build, kita langsung coba langsung untuk menjalankannya di emulator. Oh ya, untuk emulator ini tidak harus Nox ya. Kalian boleh menggunakan LD Player, kalian boleh menggunakan BlueStack atau Nemu ya. Tapi untuk rekomendasi dari Mister, kalian cukup 3 saja yang kalian pilih, Nox, LD Player, dan Nemu akan untuk dipilih. Oke, nah bisa kalian perhatikan angka pertama yang keluar adalah soal nomor 2. Dilanjut dengan soal nomor 10. Berarti ada 2 yang sudah keluar. Yang soal ketiga adalah nomor 8. Ya, bisa kalian perhatikan. Ini otomatis ya. Jadi opsi jawabannya juga pasti akan mengikuti. Nah, soal yang keempat ada di nomor 5. Ya, kita akan munculkan soal yang terakhir. Bisa diperhatikan semuanya. Ya. Nah, terakhir adalah soal di nomor 4. Nah, cuman 5 soal yang keluar. Artinya apa? Hanya benar 3 soal, yang 2 salah. Karena 1 soal nilainya adalah 20. Nah, ketika kita klik menjalankan kembali, maka akan acak kembali yang keluar. Sekarang yang keluar pertama adalah soal nomor 9. Dilanjut dengan soal nomor 2. Tidak akan sama. Ya, karena apa? Rumus yang kita pakai yang pertama adalah menampilkan sebagian soal dari keseluruhan soal yang digabungkan dengan pengacakan soal tersebut. Nah, jadi untuk option ini bisa kalian gunakan ketika kalian membuat sebuah soal ya, soal pilihan berganda, dan dimana soal itu ingin kalian tampilkan secara acak ya, supaya tidak monoton urut terus. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian berada atau punya banyak kelas ya, artinya kalian harus membuatnya seperti ini.